A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan coba mencari tahu tips dan juga kiat, ya, bagaimana meningkatkan kualitas keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, ya, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim saya akan mengangkat satu tema, yaitu pentingnya manajemen keuangan di dalam rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi, ya, yang kuat adalah salah satu pilar di dalam menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya, makanya di dalam Islam itu, ya, kalau berbicara rumah tangga itu ada kewajiban nafkah. Kewajiban nafkah ini, berbicara nafkah ini adalah kewajiban, bukan hal yang sunnah. Ya. Oleh karena itu kemudian para suami, ya, yang akan menikah harus berpikir bagaimana dia bisa memenuhi kewajiban itu. Kalau rasanya belum bisa, ya, untuk atau belum memiliki kemampuan untuk menanggung gitu, ya, kewajiban memberi nafkah, maka jangan nekat. Ya, kupinang dengan bismillah, nah, itu repot, ya. Ya, mas kawinnya sendal jepit, ternyata kemudian ada yang begitu. Beberapa waktu lalu viral, ya, pasangan nikah lalu kemudian mas kawinnya sendal jepit. Ternyata ujung-ujungnya cerai juga, ya, karena yang perempuan katanya selingkuh. Nah, jadi itulah, ya, fakta dan realita, ya, dan perempuan juga harus paham dan sadar, ya, walaupun cinta setengah mati, ya, kalau bahasa anak sekarang bucin, ya. Ya harus ngertilah, ya, bahwa tetap, ya, rumah tangga itu nanti tidak hanya berdiri atas dasar cinta, tetapi juga atas dasar realita. Apa realitanya? Bahwa kita perlu makan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal, ya, perlu kendaraan, ya, perlu biaya pendidikan untuk anak-anak. Maka pilih, ya, suami yang kira-kira bisa memenuhi itu. Ya, apalagi kan kalau bicara nikah ini, ya, kuncinya ada pada wanita. Ya. Makanya dalam Islam itu laki-laki hanya menerima nikah, karena yang menikah itu perempuan. Ya. Perempuan lah yang menikahi laki-laki, gitu kan. Kita laki-laki ini hanya menerima, ya, nikahnya perempuan. Maka perempuan harus memanfaatkan kekuasaan itu untuk menentukan siapa yang bisa menjadi tulang punggung, ya, dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, dasarnya jangan cuma dasar cinta, tapi juga dasar adalah realita kehidupan kita. Hari ini, ya, banyak hal yang, ya, harus diselesaikan dengan uang, ya. Zaman sekarang begitu, ya, maka pikir-pikirlah untuk menikah, ya, dengan laki-laki yang kemudian, ya, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, ya,
bukan pekerjaan ya. Kadang-kadang orang ada yang tidak bekerja tetap ya, bukan PNS tapi punya penghasilan besar, nggak ada masalah. Ya. Ada juga yang punya pekerjaan tetap tetapi penghasilannya nggak besar, ini juga jadi masalah kadang-kadang ya. Gajinya nggak cukup ya, kayak sekarang guru honorer ya gajinya 300.000 per bulan, yang bukan P3K ya, yang honorer yang di bawah itu gitu. Ya tetap kerjanya, cuma penghasilannya begitu gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ya suka menjadi masalah besar di dalam rumah tangga. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami ya, bagaimana secara finansial ya, keluarga atau rumah tangga yang kita bangun ini memiliki pilar manajemen keuangan yang bagus, yang yang bisa ya membuat sistem ya, keuangan di dalam rumah tangga kita tidak tekor ya. Jadi jangan sampai kemudian di akhir bulan ya, atau belum habis bulan ini ya, dan gajian masih lama, kemudian udah tekor. Ini kalau udah tekor ini nih ya, ujung-ujungnya kan minjem ya. Nah, masalahnya kalau udah minjem ya sahabat iDream, nah zaman sekarang itu banyak iming-iming kemudahan meminjam. Ya, dan ternyata itu adalah riba. Riba, bahkan lebih parah lagi itu ribanya itu riba yang ganas. Ada juga riba yang jinak ya. Ya UMKM itu kan ada tuh ya, KUR ya, kredit usaha apa namanya? KUR ya, kredit usaha rakyat itu kan jinak ya ribanya. Ada juga riba yang ganas ya, seperti rentenir ya. Kemudian juga pinjol sekarang yang lagi rame ya. Itu ganas itu ya. Nah, kalau udah kena itu tuh luar biasa ya. Tidak sedikit cerita ya, istri yang tidak tahan dengan rumah tangganya gara-gara suaminya terlibat pinjol. Ya, suaminya yang minjem duit ke pinjol, ke rentenir, ya, istrinya yang diteror. Akhirnya kemudian istrinya bunuh diri, bawa anak-anaknya lagi. Banyak cerita begitu. Nah, jadi nggak bisa kita abaikan. Ya, jadi manajemen keuangan di dalam rumah tangga penting diketahui oleh setiap pasangan, suami dan istri, supaya nanti anggaran keuangannya tidak tekor di akhir bulan. Jangan sampai bulan belum habis, ya, gajian masih lama, kebutuhan masih banyak, nah, ya, gaji udah habis, ya, uang udah habis, akhirnya minjem. Bukan minjem nggak boleh, ya. Minjem itu bagian dari syariat yang diatur ya, dalam ajaran Islam. Berarti dibolehkan, bahkan kalau memenuhi ketentuan syariat jadi ibadah. Ya. Jadi kita bisa berpahala dari ngutang. Bayangkan, Allah itu murahnya dengan pahala ya. Kita minjem ke orang 1 juta, dikasih tempo waktu satu pekan ya, atau 1 bulan, kemudian kita bayar tepat waktu atau di awal waktu, itu jadi pahala ya. Kita minjem itu jadi pahala. Kenapa? Karena kita memberikan pahala juga kepada orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan uang itu dapat pahala dengan kebaikan itu, nggak pakai riba lagi. Jadi boleh ya, cuman itu tadi ya. Nah, kita ini kan berhadapan dengan keinginan, karena kita nggak paham antara kebutuhan dan keinginan. Ya, meminjamnya bukan atas dasar kebutuhan, tapi ada dasar keinginan gitu kan. Pengen punya motor, padahal belum waktunya punya motor gitu kan. Akhirnya minjam uang ke saudara, ke tetangga ya, untuk beli motor. Ya. Dan ternyata betul ya, nggak sanggup tuh ya untuk membayar hutangnya. Nah, akhirnya kan jadi masalah. Nah, pinjam uang buat beli mobil gitu kan. Ada yang lagi rame itu ya, ada pekerja ya, perusahaan farmasi ya, karena keinginannya punya mobil, punya rumah sendiri, punya tanah besar gitu kan. Keinginannya ya, padahal sebetulnya itu belum kebutuhan gitu kan. Akhirnya menjerumuskan dia nilep ya, mencuri uang perusahaan tempat dia bekerja. 1 hari 500.000, sebulan udah berapa juta ya, 500 kali 30 60 juta sebulan. Ngambil duit ya.
punya perusahaan tempat dia bekerja. Waduh, gimana coba? Akhirnya ya terjebak ke dalam masalah pidana dan perdata. Ini yang kita harus paham. Dan tidak sedikit suami yang akhirnya kemudian ya yang mungkin statusnya PNS atau pejabat harus berurusan dengan KPK ya gara-gara masalah keuangan, ya korupsi lah gitu kan. Ya kemudian ketangkap KPK jadi masalah ya. Akhirnya rumah tangganya porak-poranda. Suami harus dipenjara, istri harus bolak-balik ya, nemenin suami ngurusin ini itunya, jadi masalah ya. Oke, kemudian jangan anggap enteng manajemen rumah tangga yang dasarnya adalah pemahaman kita tentang mana yang keperluan, mana yang keinginan ya, utamakan yang keperluan, baru kita bicara keinginan kalau ada kelebihan ya, di sini ya pentingnya kemudian manajemen. Nah itu tadi ya kenapa penting ya, manajemen ini ya, karena memang di dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan ya di dalam surah Al-Baqarah ya surah yang kedua ayat yang ke-233 wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban bagi para ayah untuk memberi makan ya dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Dan Allah tidak memberi beban ya kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi disinilah para suami ya harus sadar bahwa dia harus bisa memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, ya keluarganya lah gitu ya. Dan dia harus berjuang bagaimana kemudian jangan sampai tekor. Nah, ya. Walaupun Allah sudah menegaskan Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah ini tadi ya. Harus ngukur batas kesanggupan kita ya, kalau kita baru sanggupnya punya motor ya udahlah jangan sibuk-sibuk ya ngutang beli mobil ya, bukan beli malah ngutang mobil, ngutang rumah. Kalau levelnya masih ngontrak udah nikmati ngontrak ini dulu. Nah, ya. Bicara manajemen begitu, nanti ada masanya nyicil rumah beli rumah, nyicil atau beli rumah ya. Tapi yang paling penting adalah tadi ya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak dulu terpenuhi. Makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, pendidikannya kita penuhi dulu. Dan karena inilah kemudian sahabat Edrim kita harus paham ya tentang bagaimana manajemen keuangan di dalam rumah tangga. Dalam hal ini sebagian para ulama menyebut bahwa pengeluaran harta ya dalam kebaikan ya kita kan berumah tangga itu kan kebaikan ya. Nah ini kalau kata sebagian para ulama menyebut ada 3 ya pembagiannya ya kalau berbicara bagaimana alokasi dana. Nah ini kita harus paham ya terutama bagi para suami. Yang pertama adalah pengeluaran untuk kepentingan pribadi, keluarga dan juga orang yang wajib dinafkahi dengan sikap yang ya dengan tepat lah artinya tidak pelit, tidak boros ya sederhana, tapi sederhana ini bukan jangan artikan sedikit ya bisa jadi kalau keperluannya banyak income-nya juga banyak nggak masalah gitu kan beli barang-barang yang branded tidak masalah ya. Dan yang ini ya adalah satu hal yang betul-betul diutamakan karena dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan ya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya bahwa Rasulullah SAW bersabda innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhullah ya illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik ya. Sungguh kata Rasulullah tidaklah engkau menginfakkan membelanjakan harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah ya keridhaan Allah pada hari kiamat nanti kecuali kamu akan mendapatkan pahala yang besar sampai kepada makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Nah, itu ya. Jadi penting ya. Ini pahalanya besar. Jadi kita memberikan makan kepada anak dan istri ya, dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ini pahalanya sangat besar dan merupakan sebuah keutamaan ya. Jadi jangan sampai kemudian justru kita pentingkan orang lain.
Ya, justru yang kita pentingkan adalah nafkah untuk keluarga dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah zakat, ya, haknya Allah. Nah, jadi ketika dapat rezeki, dapat gaji, ya buat lu pos-pos untuk kebutuhan diri kita ya dan keluarga kita ya. Kita kan juga punya keperluan ya sebagai suami gitu kan. Nah, itu pos-poskan dulu gitu kan, untuk makan berapa, untuk ongkos bensin berapa gitu ya. Kemudian untuk istri ya, make upnya berapa ya. Kemudian untuk baju dia berapa, untuk anak kita sekolah berapa, jajannya berapa, itu ada alokasinya. Ya. Dan itu ya, kalau kita perjuangkan, ya, kita penuhi, pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang dikatakan Rasulullah ya. Dan niatkan itu untuk mengharap ridho Allah. Ya, walaupun zahirnya kita ya mengeluarkan uang untuk istri, untuk anak kita, tapi harapkan supaya Allah meridhoi itu. Ya. Sebagaimana kata hadis yang tadi saya baca ya. Jadi yang kedua setelah itu apa? Baru kita bicara zakat ya, dan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita terkait dengan syariat ya. Nah, zakat ini kan wajib ya, ada ya. Maka nanti ya selesai dipenuhi kebutuhan keluarga ya, dikalkulasikan, baru kemudian nanti ada berapalah ya untuk zakat ya. Kemudian yang ketiga baru bicaranya adalah sedekah, pengeluaran sedekah ya, yang sifatnya tatawu. Kalau zakat kan wajib ya, kalau sedekah itu punya sunnah ya. Ya, untuk menyambung silaturahim ya dengan kerabat, dengan teman ya, atau juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ini tiga ya. Bicara alokasi harta ya dalam kebaikan ya, itu ketiga itu ya, untuk nafkah diri dan keluarga, kemudian zakat wajib, dan kemudian sedekah sunnah. Nah, lalu bagaimana ya agar kemudian di akhir bulan kita tidak tekor? Kita buatlah ya manajemen perencanaan anggaran ya, supaya di akhir bulan kita tetap bisa survive ya, bisa tetap memenuhi ya maka kebutuhan dasar ya, nggak sampai ngutang lah gitu ya, apalagi nauzubillah ya sampai kemudian melakukan kemaksiatan dengan mencuri, korupsi dan sebagainya. Nah, ada beberapa saran ya yang mungkin bisa sahabat tadi mencoba ya di dalam konteks manajemen keuangan ya. Yang pertama ya adalah paham dulu ya apa yang menjadi kebutuhan keluarga, kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga. Ini kita bicaranya kebutuhan ya, bukan keinginan. Sekali lagi, bayar bensin ya mungkin nafkah kita ya, untuk kita ongkos nyari uang ya atau apa. Dan kita paham lah itu ya, kalau pekerjaan kadang-kadang ada alat-alat ya, kalau tukang itu kan itu dia harus punya alat gitu kan. Ini juga direncanakan, dianggarkan gitu ya. Bahasa saya dibuat pos-posnya gitu ya. Kemudian untuk istri kita berapa ya hajatnya, keperluan dia apa aja. Kemudian untuk anak-anak kita ya berapa hajat dia, kebutuhan dia. Lalu kemudian kita punya orang tua ya, apalagi yang laki-laki, kewajiban menafkahi orang tua adalah ada pada laki-laki ya, anak laki-laki. Karena anak laki harus paham ya berapa yang bisa dialokasikan untuk ibunya, untuk orang tuanya. Ya jangan sampai kemudian orang tuanya belangsak ya, padahal anaknya mampu. Nah, ini tidak boleh ya. Ini harus paham dulu ya keperluannya apa aja. Dan setelah ketahuan ya inilah kebutuhan saya per bulan ya, yang mendasar untuk diri saya dan juga keluarga saya. Nah, penuhi dulu tuh. Jangan sampai SPP anak nunggak ya, seragamnya nggak kebeli, kebutuhan sekolahnya nggak kebeli. Tapi bicaranya tadi yang keperluan dulu ya. Jangan sampai kemudian istri ya nggak sempat beli make up ya, nggak bisa beli make up ya, tampil seadanya ya, akhirnya suaminya merasa istrinya tidak cantik lagi ya, kemudian ya juga salah gitu ya. Ya, bekalin lah ya, berikanlah istri nih mah ya Dinda untuk uang make up nih ya. Skincare kalau sekarang ya, belilah itu ya. Kemudian setelah itu apa? Ada kelebihan ya,
Atau ya, kita bicara apa yang kita pahami dulu ya. Setelah paham itu kebutuhan, pahami dulu kebutuhan keluarga ya. Kemudian yang kedua, ya. Petakan hutang. Ini kalau mungkin ada di antara kita yang zaman sekarang kan hutang nggak bisa dihindari ya. Beli rumah mahal ya, bisanya nyicil, ya udah ngutang nggak apa-apa. Di bank syariah ya, atau di teman yang mau menolong tapi nggak pakai bunga, boleh, nggak apa-apa ya. Ada orang-orang kaya yang mau membantu teman-temannya yang meminjamkan uang tapi nggak pakai bunga, ada. Tapi jangan kemudian kita lalai, ada yang begitu ya. Dipinjamkan uang sekian puluh juta ya, kemudian udah selesai hajatnya diem aja, ya lupa bayar. Karena merasa temannya orang kaya, biarin aja. Nggak boleh gitu juga ya, haram itu namanya. Nah ini nggak boleh. Utang tetap harus wajib dibayar. Kalau nggak dibayar pintu langit nggak akan kebuka kalau kita mati. Lontang lantung kita di alam dunia nggak jelas ya. Balik ke badan nggak bisa ya, masuk ke langit nggak bisa. Sengsara jadinya kan. Itu zalim ya. Jadi bayar utang bayar. Ya. Jadi petakan ya, ini punya utang berapa ya. Tadi ya keperluan diri dan keluarga berapa, kalau kemudian hutang ya, anggarannya berapa per bulan ya, yang mungkin hutang motor, hutang mobil ya, atau hutang rumah KPR ya, dihitung ya. Baru kemudian dihitung lagi apa, zakat. Nah, ya. Ya, zakat kita berapa nih ya, kira-kiranya gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau ada baru bicara keinginan ya. Oh ada cita-cita nih ya, pengen punya ini punya itu, nah, dipetakan juga tuh ya. Ini ya. Kemudian itu tadi ya, siapa yang menjadi kira-kira sasaran sedekah kita juga dipetakan itu ya, bahwa kita punya kerabat dari pihak istri misalnya kan, kesononya ternyata ada yang susah gitu kan. Nah itu kan kerabat kita, nah, itu kita petakan siapa aja gitu ya. Untuk nanti kita berikan nafkah, kelebihan uang. Kemudian ya, bicara masa depan, kita ya berpikir juga kira-kira ke depannya kita mau gimana nih ya. Nggak mungkin kan mau begini-gini aja, maka petakan juga ya, kira-kira mau usaha apa, mau investasi apa. Dan yang paling penting nanti ya, juga kita petakan juga ya kebutuhan ibadah kita apa. Haji dan umroh, sekarang kan haji mahal ya, ongkos dari pemerintah terbaru sekitar 59 juta ya. Haji reguler ya. Kalau furoda ya, di atas 100 ya. Nah, ini kemudian kita petakan dulu, barulah ya udah paham kita nih yang harus kita penuhi, yang harus kita kejar, baru kita kemudian eksekusi ya sesuai dengan hierarki ya, atau urutan. Dapat uang, dapat penghasilan, yang pertama ya salurkan dulu untuk keperluan diri dan keluarga. Ya, semuanya jangan sampai merasa kurang. Ya, jadi harus pas, ya, lebih nggak apa-apa, tapi minimal pas. Ya. Setelah itu apa? Nah, alokasikan untuk utang. Ya, punya utang sekian. Bayar, apalagi riba ya, jangan sampai kemudian membiarkan riba itu lama ya, karena nanti bunganya besar. Kalau udah terjerumus ke dalam riba, selesaikan dulu riba itu. Nah, kemudian apa? Ya, selesai hutang lunas ya, kemudian keluarga terpenuhi, ada kelebihan, baru kita bicara zakat yang wajib. Nah, kalau dan masa haulnya sudah sampai, nisabnya sudah kena, keluarkan zakat, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau enggak nanti Tuhan paksa ya ngeluarin tuh. Jadi kalau Tuhan maksa ngeluarinnya, nanti bentuknya nggak enak, kebakaran lah, kehilangan lah, ya. Mobil ditabrak lah gitu kan. Untuk ujungnya keluar duit juga. Ya. Nggak boleh, tetap harus dikeluarkan. Zakat wajib. Ya. Kemudian apa? Masih ada lagi nih, ya uangnya Nabi Genji gitu kan, maka baru bicara keinginan. Ya, kita punya keinginan ini ya. Mungkin anak ya pengen beli apa, istri pengen punya apa. Nah, itu alokasikan ke sana keinginan ya. Jadi kebutuhan dulu baru nanti bicara keinginan. Keinginan sudah terpenuhi, alhamdulillah happy gitu kan, anak happy, istri happy gitu ya. Ya.
karena sudah keinginannya sudah dipenuhi. Ada juga kelebihan, barulah kita bicara sedekah. Ya. Ya, sedekah untuk orang-orang di sekitar kita, ya, apakah tetangga, tapi yang paling penting itu kerabat dulu ya. Kerabat kita yang kemudian kita harus berikan sedekah, ya. Terutama yang masih ada pertalian nasab, ya, keluarga, ya, anak-anak saudara kita, berikan dulu nafkah sedekah kepada mereka. Masih ada kelebihannya, barulah kemudian kita bicara investasi, ya, usaha. Mungkin mau buka usaha sampingan, ya, kan ada ya, pejabat-pejabat kita yang kerja di PNS atau jadi ASN gajinya besar, ya. Ada yang mungkin 90 juta, 100 juta sebulan. Nah, kan nggak mungkin nanti kalau udah pensiun nganggur gitu ya. Ya udah, boleh bicara investasi, ya, beli tanah, ya, beli ruko gitu kan, nanti kalau udah pensiun, atau beli kontrakan, ya, nanti bisa digunakan kalau sudah pensiun. Ini juga harus dibayar, dipikirkan. Kemudian yang terakhir itu tadi ya, masih ada sisa lebih, tabung untuk beramal saleh, terutama untuk haji dan umrah, ya. Kalau bisa nanti saya kalau udah pensiun ya, mau haji tiap tahun, bagus itu ya. Haji tiap umrah tiap tahun, kalau haji kan paling hanya bisa sekali 2 kali ya. Mau umrah tiap tahun gitu kan. Ya, dipikirkan dari sekarang kalau memang nanti ada kelebihan uang, ya. Nah, itulah sahabat iDream ya, manajemen keuangan yang harus kita pahami agar kita tidak tekor ketika di akhir bulan, ya. Sehingga kita bisa meminimalisir konflik akibat masalah keuangan atau finansial. Demikian yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan khilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.